Halo, selamat datang di channel Sahabat Veteriner. Channel di mana kalian dapat belajar kedokteran hewan dengan fun dan kekinian. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari osteologi pada osa kranium pada video part pertama. Nah, jika Sobat Vet belum menonton video part pertamanya, link videonya ada di bawah ya, saya taruh di deskripsi atau tinggal klik di pojok kanan atas. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, ya rabbal alamin. Oke, happy for watching and check it out. Kali ini kita akan belajar osa kranium tampak medial. Pada osa kranium tampak medial, di sini terdapat os sphenoidal. Bagian dorsal dari os sphenoidal terdapat os ethmoidal. Bagian pada os ethmoidal di sini terdapat labyrinthus ethmoidalis. Bagian kranial dari labyrinthus ethmoidalis, bagian kranialnya terdapat os concave. Os concave terdapat 3 bagian, yaitu os concave nasi dorsalis, os concave nasi medialis, dan os concave nasi ventralis. Bagian ventral dari os sphenoidal terdapat os pterygoideum. Selanjutnya di sisi yang lainnya ini terdapat septum internasalis. Lalu yang terakhir terdapat cavum cranii. Selanjutnya kita akan belajar tulang rahang bawah atau os mandibula. Untuk membedakan os mandibula yang tampak lateral dan tampak medial, kita lihat dari lubang atau foramennya. Jika tampak lateral, lubang atau foramennya terdapat pada bagian kranial, sini, dekat dengan dentes incisivum. Jika tampak medial, foramennya terdapat pada bagian atas. Pada os mandibula terdapat 3 bagian, yaitu ramus mandibula, angulus mandibula, dan corpus mandibula. Pada angulus mandibula terdapat legokan yang disebut dengan fossa masseterica. Dan di sini terdapat tajuk yang tinggi ini disebut dengan processus coronoideus. Bagian kaudal dari processus coronoideus terdapat kaput mandibula. Bagian kranial dari kaput mandibula terdapat cekungan. Yang disebut dengan incisura mandibula. Lalu pada bagian depan, dekat dentes incisivum, terdapat foramen mentale, yaitu tampak lateral. Dan pada bagian medial terdapat foramen mandibula. Lalu di sini terdapat gigi atau dentes. Gigi yang paling depan disebut dentes incisivum. Dan yang gigi antara nomor 1, 2, dan 3 disebut dentes premolar. Dan dentes yang bagian belakang disebut dentes molar. Bagian yang ditumbuhi gigi disebut margo alveolaris, dan bagian yang tidak ditumbuhi gigi disebut margo interalveolaris. Nah, bagaimana nih Sobat Vet semua? Sudah paham kan dengan materi hari ini?
Dan jika dari Sobat Vet semua masih ada yang belum paham, bisa chat di bawah atau komen di bawah, atau bisa DM IG kami di @sahabatveteriner. Oke baik, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar, tetap berusaha, dan always keep moving. Oke, thanks for watching. Saya Mr. Vet undur diri, dan salam veteriner.